Malam nih buat para pendengar Whiteball Podcast. Ketemu lagi di episode kita yang keempat nih. Seperti biasa ya, kita mau coba jinakan bola liar nih. Dalam hidup ini kan selalu ada bola liar nih, tapi tugas kita menjinakannya. Nah, bola liar malam hari ini kita mau ngobrol nih sama salah satu atlet basketball pro Indonesia gitu ya. Timo ya gitu. Apa kabar nih Timo? Sehat Pak, sehat, sehat, sehat. Jadi saya kebetulan udah cukup lama juga kenal dengan Timo ya. Jadi ini hitung-hitung apa ya namanya reuni kecil sambil ketemu di dunia maya ya. Nah, lu panggilannya apa sih, Timo? Biar biasa keseharian panggil sama teman-teman. Ada yang manggil tim, ada yang manggil Mo. Jadi ya Bebas. terima ke Mo aja paling bebas. Ya, gua kayaknya panggilnya tim aja lah ya, gitu kan. Boleh, boleh Pak, santai Ah, aja. ini kita mau ngobrol-ngobrol nih, istilahnya dari pertama kali mungkin lu seneng basket, akhirnya cita-cita jadi pemain basket pro gitu ya sudah tercapai juga dan lu masih jalanin. Nah ini kan siapa tahu juga ada apa namanya generasi-generasi di bawah lu nih yang kalau nanti mungkin dengar podcast ini bisa terinspirasi juga ya, termasuk gue juga pengen tahu nih bahwa apa namanya seperti apa sih perjalanan sedikit kilas balik gitu ya kalau mungkin merefleksikan diri Timo akhirnya bisa jadi pemain basket pro itu seperti apa gitu. Boleh cerita, Tim, dulu misalnya apakah bokap senang basket lah, yang ngenalin siapa, dari umur berapa mulai dribble-dribble gitu. Ya sebenarnya ceritanya tuh awal senang basket itu sebenarnya karena mama. Karena dulu kan saya dari Medan, di Sumatera Utara. Ya. Jadi dulu tuh mama rumahnya sempat ngebelain Sumatera Utara pas di tahun 1994 gitu. Ya udah cukup lama lah. Hmm, Jadi itu karena saya dengar cerita basket dari mama, akhirnya saya cobain main di komplek. Oke. Nah itu tuh saya masih kelas 6 SD. Tahun berapa tuh kelas 6 SD? Kira-kira. 2000 berapa berarti ya? Sekarang 2025, kurang lebih 2010 gitu Pak. Atau 2009 gitu ya kalau nggak salah ya. Berarti mama lu tuh atlet basket atau gimana? Atau memang hobi basket gitu? Mama tuh ya bisa dibilang atlet basket lah sampai SMA gitu. Oke, siap. Sampai di SMA. Oke, Jadi lanjut cuma lanjut. setelah sekolah udah nggak dilanjutin. Nah, jadi saya coba main basket di komplek. Pokoknya saya main. Seneng juga karena awalnya kan saya main sepak bola tuh di Oh, ya. komplek bareng teman-teman. Karena tahu basket, cobain basket, seneng. Akhirnya saya kelas 1 SMP itu ngikutin latihan sekolah, supaya masuk ke tim, sampai akhirnya kelas 3 SMP pertama kali ngebelain Sumatera Utara, sampai akhirnya saya terusin sampai di SMA, DBL, saya juga kepilih buat berangkat ke US. Berarti Buat apa DBL? kompetisi antar pelajar berarti ya. Antar pelajar se-Indonesia. SMA levelnya berarti waktu itu high school. Yes, SMA. Masih junior lah. Setelah itu ikut kompetisi nasional ngebela Sumatera Utara terus. Akhirnya saya ketemu sama pelatih dari Kota Bandung. Hmm. Nah kebetulan itu pelatih kampus ITHB, Coach Ricky. Coach Ricky. Jadi saya ditawarin sama Coach Ricky mau masuk nggak ke ITHB. Terus setelah long story short, akhirnya saya juga masuk ke ITHB bareng sama Coach Ricky. Ya. Sampai akhirnya di tahun terakhir saya di ITHB itu kita berhasil juara Liga Mahasiswa Nasional lah, kita ngelain juara bertahan UPS yang udah juara 4 tahun berturut. Itu terakhir kali ya ITB juara ya. Yes, itu terakhir kali ITHB Ada juara. lagi tuh, aduh. Belum juara lagi. Ya. Nah, Terus kan itu kan akhirnya tahun COVID. betul. Tahun COVID, pas banget saya lulus kuliah, akhirnya saya pulang ke Medan karena awal COVID kan itu sedikit menyulitkan situasi lah.
Ya, iya. Akhirnya saya pulang ke Medan. Nah di saat itu tuh saya udah nggak kepikiran buat lanjutin basket karena kondisi pada saat itu. Ya, ya we never know lah ya saat itu ya. Ya, Ya dunia lah, kini dunia kan kita udah berpikir ini vaksin gimana, gunjang ganjing, mau kiamat mungkin orang berpikir. Ya, lanjut. betul. Sampai akhirnya saya juga nggak kepikiran basket sama sekali. Rupanya tuh tim-tim ada tim, jadi kan di Indonesia itu ada namanya IBL. Itu tuh liga profesional yang di Indonesia. Saya juga cukup kaget pada saat di tahun itu, di tahun-tahun lagi perusahaan struggle, bisnis struggle, tapi rupanya masih ada tim IBL tuh yang bisa bertahan, dan lagi nyari pemain kebetulan. Dan pada tahun itu kan kalau misalnya mau seleksi, mau panggil tryout, itu tuh cukup sulit. Yeah. Jadi mereka tuh mungkin lebih ngambil aman buat milih rookie. Oke. Jadi kayak mereka milihnya dari tim-tim kampus asal. Dan itu salah satunya. Akhirnya saya berangkat, saya ke Jakarta, saya ikut tryoutnya. Jadi itu yang manggil saya tuh sebenarnya tim Jakarta, Pak. Tim Jakarta, tapi ternyata mereka yang manggil saya, rupanya sayanya masuk ke tim Bandung. Jadi saya balik lagi ke Bandung. Boleh spill out nggak? Itu tim Jakartanya siapa? Boleh spill out nggak namanya? Pada tahun itu tuh yang manggil saya tuh West Bandit Jakarta pada saat itu, pada tahun itu. Ya. Yang akhirnya sekarang tuh berubah jadi Satria Bengawan Solo. Satria Bengawan Solo. Lu West Bandit Solo namanya ya, kalau nggak salah ya? West Bandit Solo namanya dulu. Iya. Sayanya rumahnya masuk ke Prawira Harum Bandung. Oke. Masuk Prawira Harum Bandung, tahun pertama saya jalanin. Di tahun keduanya itu saya cedera ACL MCL. Sebenarnya ya di tahun kedua pertengahannya tuh saya cedera ACL MCL, akhirnya saya tuh harus recovery selama 1 tahun. Iya. Dan di tahun ketiga pas saya di pertengahan season juga di playoff season saya tuh baru nggak lama balik dari cedera. Dan di tahun itu puji Tuhan saya bisa juara bareng sama Prawira Bandung di tahun 2023 ya. Itu masih Guntara Brothers-nya lengkap ya? Yes, masih lengkap kembali. Yuda. Sampai akhirnya sekarang. Siap. Nah, boleh ini biasa kan ini mundur lagi dikit lah. Biasa dulu waktu berarti kan lu eranya 2010-an lah mulai seneng basket ya, SD, SMP ya. Kalau gua kan udah angkatan jadul nih, ya gua besar di zaman MJ itu, Chicago Bulls. Gua besar SMP SMA di situ. Gua pernah cita-cita pengen jadi pemain basket pro juga, cuman ya sekedar cita-cita lah, tapi setidaknya bikin gue jadi menekuni basket sekedar buat hobi gitu ya, karena memang mungkin gak punya bakat cukup gitu untuk menembus at least ke level nasional juga. Dulu sempat ngomong, wah gue pengen jadi pemain NBA pertama di Indonesia pertama masuk NBA gitu kan. Wah dulu biasalah, itu cuma motivasi diri biar main basket ya. Lu idola lu siapa sebenarnya dulu? Mungkin idola atlet Indonesia di zaman itu, sama mungkin pasti ya biasa kiblat ke NBA juga kan. Siapa? Jujur kalau misalnya di tahun-tahun awal-awal saya main basket itu saya sama sekali nggak tahu pemain Indonesia. Nah pada tahun-tahun itu tuh ya yang Bapak tahu sendirilah, anak-anak sekarang pasti ngikutinnya tuh NBA. Pada tahun itu tuh saya fans banget sama Derrick Rose. Wow, Derrick Rose ya. Chicago Bulls. Nah dan kebetulan pas saya berangkat DBL, saya tuh berkesempatan buat nonton Sacramento Kings lawan Chicago Bulls. Oh, di Chicago? Di Sacramento. Di Sacramento, waktu itu berarti ke California ya, oke. Yes, nah kebetulan tuh, jadi di halftime-nya, kita tuh dikasih kesempatan buat ngisi halftime itu main di lapangan NBA itu, di Citizen Arena. Ya.
Memang Jadi mereka kalau halftime. halftime agak lama ya, suka ada show-show gitu kan Ya, kalau kalian betul. juga. Nah, jadi show-nya tuh kita. Oh. Nah kebetulan sebelum ya, di game itu tuh si Derrick Rose-nya nggak main karena dia masih cedera. Tapi dia tuh sebelum game mulai dia pemanasan. Dan pas kitanya mau masuk ke lapangan, jadi pemain-pemain itu keluar dulu baru kita masuk. Nah di momen itu tuh saya benar-benar ngelihat Derrick Rose itu di depan mata saya. Lu berarti Ya, SMA, baru SMA ya? Itu SMA kelas 1. SMA kelas 1 berarti mungkin 2014-an ya. Oke. Itu dari Cross di Chicago kan peak-peaknya ya, prime-nya kan di Chicago kan, ya kan? Yes. Cedera-cedera. Terus dari Cross ya di NBA-nya kan? Yes, Derrick Rose. Nah, setelah saya mulai masuk ke dunia profesional, saya tuh jadi kayak kalau dunia apa gimana ya Pak ya? Jadi atlet basket itu bukan cuma taunya main basket doang. Jadi gimana supaya kita bisa perform lebih bagus sebenarnya. Nah dengan perform yang lebih bagus ya contohnya kayak kalau misalnya kita kuliah sekolah gitu, sebelum ujian kita pasti pelajarin materi ujiannya. Nah dan di dunia basket itu belajarnya itu dengan cara bukan cuma di prakteknya doang, tapi kita tuh juga kayak ngelihat gameplay si pemain-pemain. Yang mungkin bisa teman tim juga bisa aja yang udah lebih senior mungkin ya. Bisa aja, jadi kayak paling bagusnya tuh kita belajar dari senior-senior kita. Karena kan bisa dibilang kalau misalnya kita ketemu senior kita sebagai opponent kita, mereka tuh jauh lebih berpengalaman, sedangkan kita tuh masih belum tahu apa-apa sebenarnya. Dan kita kan kalau misalnya belajar dari mereka kan by doing tuh. Ya. Di lapangan yang sama. Nah sekarang tuh jadi atlet profesional tuh bukan cuma kayak gitu, tapi kita juga harus tahu cara tim lawan kita main, cara pemain main player mereka mainnya gimana. Ya. Jadi siapa nih? Panutan lu siapa nih? Nah pada saat itu tuh saya nontonnya karena saya posisinya point guard di awal tahun itu, saya melihat point guard yang bagus di Indonesia. Contohnya tuh Mario Usang, Prastawa, Ardianus, sama Kelly Purwanto. Kelly ya. Jadi kayak saya sering nonton full game mereka, gimana cara mereka main, gimana decision mereka buat ngelakuin pas di lapangan, pas ada situasi pick and roll atau defense. Iya. Gue juga besar ingat kalau KP ya, dia kan penggemar Allen Iverson ya. Dia kan idolanya kayak mainnya juga kan wannabe ke AI. Terus Mario Usang gue juga suka tuh zaman dia balik ke Indo ya, masuk Aspak. Karena gue memang besar di zaman lu tau lah 90-an 2000-an awal kan Aspak gitu ya, dominan gitu, baru paling Satria Muda gitu ya. Nah Aspaknya kan zaman eranya itu Romy Chandra, Rico Hartono, Denny Sumargo gitu ya, lalu Mario Usang ada gitu, terus Kelly Purwantonya di Pelita Jaya kalau nggak salah ya dia ya. Zaman jadulnya lagi tuh ada tuh point guard terkenal Indonesia juga yang dulu gua suka juga, lu pasti pernah dengar Ali Budimansyah itu ya. Orang bilang kan MJ-nya Indonesia gitu ya, wah itu kan ya kan ya gitu. Oh jadi ini ya KP ya sama Mario Usang ya, mudah-mudahan mereka kalau pas hari ini juga kan tahu nih ada junior yang memanuti mereka ya. Nah sekarang gue pengen tahu nih ke depan sebenarnya lu ngelihat ada ini nggak apa namanya ini hanya pendapat aja ya kan, kita semua boleh punya pandangan pribadi lah, nggak harus benar salah juga. Sebetulnya dengan adanya kuota pemain asing gitu ya, kan gue perhatiin di IBL sekarang ada kuota pemain asing dan cukup banyak ya. Kalau dibanding tahun-tahun sebelumnya, lalu di zaman gue ngikutin sebelum IBL tuh namanya Kobatama, mungkin lu pernah denger ya kan, itu belum lahir juga tuh ya, Kobatama, IBL. Biasanya lebih kuotanya lebih limited banget ya. Gue nggak tahu yang sekarang berapa. Satu klub bisa punya berapa? 5 ya, 4 ya. 3 pemain asing, 1 pemain heritage. Nah, tapi semua boleh main di lapangan barengan kan? Kalau heritage itu bebas, kalau misalnya buat pemain asing itu di lapangannya boleh 2.
Maksimum dua, oke. Tapi di match day squad sih ikut semua boleh kan? Di bench gitu ya. Jadi tinggal Roster nanti ya. pakai star player ya. Nah, menurut lu plus minusnya apa dengan ada apa namanya pemain asing ya? Plus minusnya apa menurut lu? Eh, kita ngomongin dari plusnya dulu deh ya Pak ya. Kalau plusnya tuh ya pasti karena ada kuota pemain asing ini, pertama pemain lokalnya jadi harus lebih bersaing. Oke. Terus basket di Indonesia tuh atau di tim tersebut tuh jadi sebenarnya bisa dibilang lebih maju karena kan kita belajar dari pemain asing. Iya. Kita belajar gimana cara mereka bikin decision, kita ngeliat mereka tuh nge-trade setiap gamenya gimana. Jadi kayak mindset mereka gimana sebenarnya. Jadi mau nggak mau tuh itu tuh jadi kayak nge-force kita buat jadi lebih bagus sebenarnya. Iya. Terus kalau misalnya dari sisi negatifnya tuh sebenarnya tuh lebih ke saya nggak bilang ini tuh negatif banget, tapi kadang-kadang tuh ada muncul di tim-tim tertentu. Jadi karena adanya kota pemain asing ini bisa dibilang kan si tim itu jadinya harus emang butuh pemain asing buat ada di tim mereka sebenarnya. Iya. Mau nggak mau mereka tuh emang harus ngambil pemain asing supaya bisa pertama tim mereka tuh bisa main di liga, terus kedua supaya ya memperkuat tim tersebut. Ya. Gaya kompetisinya meningkat lah ya, bisa ada competitiveness-nya ya. Yes, cuman ada sisi negatifnya tuh kayak yang pertama jadinya tuh sometimes pemain asing itu dikasih kebebasan yang terlalu luas. Jadi ya mereka ya gimana mereka mainnya gitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngejalin sistem, mereka kadang nggak ngelakuin apa yang pelatih ngomong, ya mereka bakal tetap di roster. Atau kalau memang udah terlalu berlebihan akhirnya baru di-cut. Tapi udah di-cut juga akhirnya datang lagi pemain asing yang baru gitu. Nice. Terus yang kedua, kan saya bilang yang positifnya tuh kita jadi akhirnya harus maju, harus belajar banyak dari pemain asing. Cuman kadang tuh susah juga karena kadang tuh ada pemain asing yang segimananya mereka. Apalagi sekarang kan ada 2 pemain asing di lapangan, jadi kayak let's say kalau misalnya satu pemain gede, satu pemain kecil, akhirnya mereka cuma main berdua. Oke. Itu tetap lo rasain ya berarti di lapangan ya. Tetap ada seperti mereka cuman asik berdua aja gitu ya. Yes. Ya itu bisa dilihat juga sih Pak, kayak akhirnya bolanya jadi nggak ngalir, akhirnya bolanya jadi nggak dipegang sama pemain lokal. Cuman ya yang saya rasain kan perbedaannya tuh di tahun 2023 tuh yang pas Prawira juara, itu tuh pemain asingnya cuma boleh 1 di lapangan. Terus nggak ada vintage. Oke. Nah pada saat itu saya ngerasa emang semuanya harus megang bola. Maksudnya mau pemain gede, pemain kecil, harus megang bola terus. Nah sekarang tuh pas ada 2 asing itu, jadinya saya ngelihat jadi kelihatan banget kayak kebetulan tim Prawira tuh emang semuanya tuh harus ada megang bola. Jadi nggak bisa semua langsung dibawa pemain asing terus. Itu positifnya. Nah tapi ada beberapa tim tuh yang saya ngelihat emang akhirnya jadinya cuma main asing doang. Gitu. Jadi negatifnya ya positifnya bisa maju, tapi negatifnya kalau misalnya pemain asing yang ngelakuin itu jadi ya nggak maju-maju kalau kayak gitu. Jadi pedang. Terus ditambah juga lapangan kerjanya jadi berkurang gitu. Iya, nangkep gue itu. Memang berarti kalau gue simpulin untuk hal ini, mungkin lu kalau boleh kasih saran lah ke pengelola kompetisi dan segala macam bikin rule ke depan, ya mungkin kalau bisa balik lagi ke yang tahun 2023 itu ya, 1 aja lah di lapangan ya mungkin lebih pas kali ya, untuk biar ya tadi kan meminimalkan lah sisi-sisi kemungkinan efek samping negatifnya, itu walaupun tetap kompetisi atmosfer kompetisi untuk mendorong peningkatan kualitas kemampuan pemain lokal kan ya tetap harus ada lah dengan di-trigger pemain asing gitu kan. Oke. Ya, boleh ya bisa aja atau enggak
Ini maksudnya yang saya kepikiran aja Pak ya, atau enggak ya bikin liga yang divisi 2-nya gitu. Oh, kayak J-League gitu ya kalau di NBA ya. Ya, jadi J-League. Jadi ada at least dalam tanda kutip lah pemain-pemain di roster yang minutes play-nya agak kurang bisa bisa tetap terasah untuk apa namanya secara skill ya, karena kan tetap ya jam main itu penting ya untuk mengasah Eh, upgrade tuh ya. penting banget minute play itu penting banget, karena kalau misalnya pemain jago tapi nggak dikasih minute play juga akhirnya bakal hilang. Ya. Kayak anaknya King James juga kan tuh main di J-League-nya sering itu ya, kali-kali lah kalau udah agak aman ya tim Lakers utamanya baru dia turun kuarter 4 ya lumayan lah gitu ya 6 poin 7, cuman kan pasti kalau di krusial kan dia tetap di bench dulu lah gitu, tapi itu penting sih buat transisi lah ya untuk terus menjaga asa biar si apa yang players ini tetap masih bisa punya chance ya gitu ya untuk terus mengasah diri ya, karena betul gue setuju tuh tadi ada poin penting bahwa orang kemampuannya kayak apapun bakatnya hebat tapi opportunity-nya nol tuh yang nggak bisa kemana-mana gitu ya. Banyak ya pemain hebat, mungkin lu nggak tahu lu pernah nemuin nggak teman-teman seangkatan lu dulu mungkin kalau refleksi kan bukan berarti orang yang nggak masuk IBL tuh eh, pasti kemampuannya di bawah semua yang pemain IBL kan. Mungkin ada saat di momen dalam hidup mereka tuh si kesempatannya nggak ada gitu kan, bisa aja ya kayak gitu kan ya gitu. Jadi di dunia olahraga secara umum ya begitu kan. Yes, betul Pak. Ya banyak sih Pak, maksudnya kayak saya ngeliat juga, maksudnya ini saya ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Contohnya kayak teman emang setim saya, maksudnya minute play-nya kurang, begitu dia pindah ke tim lain malah jadi ini jadi face playernya di tim itu. Bintang utamanya ya jadi andalan utama ya, betul minutes play ya, makanya ada istilahnya apa ya kalau udah bicara dunia profesional, gua kan senang sepak bola sama basket nih ya gitu kan, jadi ngikutin dari zaman SMP SMA dua bidang ini, dan gua main dua-duanya lah sebagai amatiran gitu ya, ngikutin beritanya, nganalisisnya dan segala macem. Ya orang suka mikir gitu, lu mau main di tim gede tapi belum tentu bisa starter, atau mau starter tapi di tim yang semenjana gitu kan ya, itu pilihan lah orang bilang ya gitu kan ya, kans buat trofi lah dan segala macam. Mau pegang trofi tapi mungkin gua mainnya cuman kalau udah pasti juara gua baru main gitu, atau misalnya ya idealnya semua pengen kan di tim besar, gua bintang utamanya ya, tapi kan tidak semua kalau di posisi seperti itu gitu ya. Ini menarik. Nah terus lu ngelihat profesi basket di Indonesia ke depan menurut lu gimana? Maksudnya ya kita tahu lah semua memang profesi olahraga kan pasti ada batasannya ya, karena namanya usia fisik, semua di bidang olahraga yang fisik kan nggak cuma basket, pasti ada limitnya gitu. Nah tapi lu melihat, let's say lah kan lu anggap ini udah jalan mungkin 5 tahun kali ya mulai masuk pro ya, ada lah ya Ya masuk tahun kelima lah. nah gitu ya. Ada perbedaan signifikan nggak? Anggap lah walaupun mungkin belum terlalu lama juga, belum sampai 10 tahun, cuman dari pertama kali lu jadi rookie sampai sekarang tuh, apakah secara umum ini tuh industri basketball di Indonesia tuh improve atau jalan di tempat atau cenderung mundur? Gimana menurut lu? Ini semua aspek ya general ya, misalnya bicara kualitas, bicara sisi brand image-nya, marketingnya, lalu juga ya tentu bicara standar inilah namanya kita jadi profesi kan, apakah standar kesejahteraan juga ada aturan-aturan main yang lebih baik lagi dan segala macam kan, lu pelaku pasti lebih paham lah. Kalau yang saya lihat sih dari tahun pertama saya Pak gitu ya. Gak usah dari tahun pertama saya deh. Ya. Dari tahun-tahun sebelumnya juga. Dari dibanding sama tahun sekarang, menurut saya basket di Indonesia itu udah maju dan sampai sekarang tuh masih maju. Ya. Karena triggernya itu sebenarnya setelah kita juara SEA Games kemarin. Oke, 2000 berapa? 23 ya? 21. Ya, 23, 22 kalau nggak salah. 22 ya. Nah, setelah kita juara itu jadi kayak semua, bisa dibilang hampir semua rakyat Indonesia itu jadi ngelihat bola basket. Oke. Terus ditambah sekarang tuh basket Indonesia makin maju karena liga kita tuh juga udah makin maju. Liga kita tuh makin maju kenapa? Karena banyak pemain-pemain overseas yang datang ke sini itu pemain yang
pada masa kuliah atau masa prime-nya itu cukup udah cukup sering main di liga yang sangat bergengsi Pak, kayak contohnya NBA, Euroleague, Ya. mereka main NCAA. Nah, Nah itu kan bukan event-event yang bisa sembarangan pemain masuk gitu. betul. Nah kalau mau ke event itu tuh emang udah dipilih, udah diseleksi. Betul. Kayak contohnya aja mau masuk ke tim, kayak contohnya Brandon Francis, pemain Prawira Bandung 2023. Ya. Itu dia lulusan Texas Tech. Ya. Texas Tech yang ngalahin Duke di NCAA. Ya, itu kan termasuk tim favorit tuh biasanya tiap tahun ya rata-rata ya. Yes, Duke itu bisa dibilang tim yang lumayan sering juara di NCAA lah. Tuh. Dan banyak bang pemain bagus juga kan ke NBA juga ya. Yes, nah dan dia tuh udah bisa main di liga sini, itu salah satu contohnya. Terus selain dari itu, menurut saya financial, bisa dibilang kayak salary buat jadi pemain basket itu sudah sangat berbeda lah dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi sebenarnya tuh kasarnya jadi pemain basket sekarang tuh udah ada gaji minimal di atas UMR. Nah, ini penting ya, karena kan juga tetap itu jadi daya tarik untuk generasi lebih muda ya, mau berkarir. Biasanya kan suka orang tua zaman dulu kan ngapain gitu kan, udahlah berdasi aja gitu kan karir ke depan gitu ya. Ternyata industri basket sudah mulai berkembang juga di Indonesia. Yes, dan itu tuh saya sering banget dengar dari orang-orang di kota saya pas ngomongin saya main di liga profesional. Cuman yang saya tahu tuh di terakhir tahun ini rookie-nya aja itu udah harus ada minimal gaji di atas UMR, dan menurut saya itu udah oke banget gitu buat setahun buat start gitu. Setahun minimum ya, oke setahun ya. Setahun. Nah, terus kok soal yang masa bekerjanya itu menurut saya kayak jadi atlet basket ya, saya balik lagi ke gimana sih pemain menjaga badan mereka sendiri. Ya. Yang saya rasain kayak 5 tahun sekarang tuh cukup berbeda lah Pak. Saya udah ngerasain kayak di tahun pertama saya tuh nggak usah pemanasan, saya tuh masih bisa main basket. Ya kalau sekarang tuh menurut saya badan saya harus siap dulu baru main basket. Jadi kayak kita harus warm up yang benar, kita harus cooling down yang benar, dan kita harus nge-treat badan kita tuh sebaik mungkin. Karena kalau misalnya kayak gini, mungkin sekarang tuh saya badannya tuh di umur 28 tahun ini, badan saya tuh saya masih optimal banget. Tapi mungkin dibandingin nanti umur 35 tahun, badan saya kalau nggak dijaga saya mungkin 30 tahun udah berhenti basket contohnya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya saya benar-benar jaga kondisi badan saya dengan seoptimal mungkin di umur 35 tahun tuh perform saya tuh nggak akan beda jauh sama sekarang. Yeah. Tapi ya balik lagi, itu tuh gimana sih pemain nge-treat diri dia sendiri, itu tanggung jawab si pemain. Jadi bisa dibilang otomatis kalau lu pengen punya karir atlet lebih panjang ini di konteks basket, ya mungkin mirip ya di konteks olahraga tim lainnya juga secara fisik. Ya lu harus jaga baik badan lu begitu ya, karena itu longevity-nya kan di tangan lu sendiri lah ibaratnya gitu kan ya. Kita bisa lihat di NBA kan King James sudah 40 tahun nih ya, konon katanya ini musim terakhir, tapi kan itu luar biasa ya. Di sepak bola juga kan Ronaldo, Messi gitu kan juga itu usia-usianya udah menjelang 40 ya, dengan yang gua perhatiin sport science sekarang udah makin canggih. Zaman dulu kalau gua lihat main bola aja umur 33 udah siap-siap pensiun lah gitu ya, udah nonton dia 13 tahun itu udah bagus ya, tapi sekarang kayaknya masih ada yang pengen 40 dan segala macem gitu ya. Gua ingat tuh pemain Indonesia dulu itu di zaman gua juga waktu SMP ya, pasti lu mungkin pernah denger ya, Lolik tuh. Wah itu termasuk yang akar juga itu longevity-nya ya gitu, hampir sampai 40 nggak salah dia waktu main ya. Dan kebetulan memang dia juga posisinya posisi 4, jadi kalau gue lihat dia main tuh kan kayaknya wah gitu, dar gitu ya, fisikal banget kan, demen lah gue lihat dia under basket gitu kayaknya, dia di low pen terus. Nah terus ya cuman mungkin dia waktu itu dia main di mana ya, Bineka kalau nggak salah ya, Bineka Solo ya, Bineka Sritex lah gitu ya. Iya, Bineka. Ya, nah, jadi
Betul juga yang lu bilang tadi, agree juga gitu ya. Jadi ini terkonfirmasi lagi gitu ya. Nah, lu berarti sekarang secara umum lu apa ya, jaga diet makan gimana? Jadi mau makan batagor ini direm-rem gitu atau gimana nih? Atau mau makan pinggir jalan atau gimana? Sesekali boleh lah atau gimana? Jujur kalau misalnya kayak gorengan gitu tuh saya nggak terlalu, maksudnya saya juga bukan yang nyari gorengan gitu, Oh, nggak gitu suka juga ya, nggak, bukan penggemar banget lah gitu ya. bukan penggemar banget. Saya tuh lebih ke penggemar manis sebenarnya. Oh, gula-gula Sweet food. manis ya, sweet food ya. Ya. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya trigger saya kalau mana ya, emang dulu tuh sebelumnya kalau misalnya saya makan manis tuh gila banget Pak. Jadi kayak contohnya kayak martabak aja saya bisa makan satu kotak sendiri gitu. Ah, oke. Cuman karena sebenarnya efeknya sih saya belum ngerasain. Maksudnya efek jeleknya pada saat ini. Cuman di tahun lalu tuh karena saya cukup seneng ngulik-ngulik tentang performance training, esensi training sama health, kayak ya kayak kesehatan badan kita. Terus sebenarnya sebelumnya udah tahu makan manis itu nggak baik, cuman setelah saya ngulik-ngulik lagi itu tuh bisa jadi ganggu performance. Jadi kayak mau nggak mau saya harus ngebiasain diri saya supaya jangan makan terlalu banyak manis. Jadi kalau misalnya kayak saya udah capek banget atau saya lagi udah lama banget gak makan manis, akhirnya udah saya nge-treat diri saya tuh kayak mungkin seminggu sekali saya boleh makan yang manis gitu, kayak contohnya saya boleh makan ya contohnya martabak gitu. Atau kalau misalnya saya ngerasa badan saya udah kayak, kalau misalnya makan manis kan saya tuh kalau makan sekarang tuh ngerasanya kalau misalnya saya makan terlalu banyak manis badan saya tuh jadi berat. Nah dari sana tuh berarti kalau saya udah ngerasa badan saya rada berat, nah saya tuh udah langsung stop, jangan makan manis gitu. Ya. Berarti kalau sekarang kalau lu di klub, secara umum klub sangat strict juga mengawasi konsumsi playernya atau enggak? Atau sampai gimana gitu? Kalau di Indonesia nih, kalau selama saya di klub sih sebenarnya enggak ya, apalagi kebetulan kan emang sebenarnya kalau misalnya kayak badan-badan yang kita kayak contohnya kayak saya sama yang lain tuh kayak masih in shape, jadi makan aja gitu. Dan cuman emang bagus lah ibaratnya gitu ya di lapang ya, kalau enggak. Oke. Cuman emang pernah dikasih tahu sama head coach kita tuh kalau bisa tuh jangan terlalu sembarangan makan gitu. Terus biasanya tuh kayak pelatih esensinya tuh lebih merhatiin sama pemain-pemain yang overweight. Oke, overweight ya. Oke, kita masukin 3 pertanyaan terakhir nih. Yang pertama, ini kan kita mau All Star ya, kalau nggak salah di IBL juga ya. Gua dengar di berita tuh. Ya, terus ada format baru kan All Star-nya ya. Ya ada yang top tim macam gitu, tim merah putih lalu tim foreign lawan tim lokal. Nah, tapi yang mau gua tanya ke lu pribadi, kalau lu disuruh bikin starting line up 5 pemain gitu ya. Tapi ini yang lokal semua ya. Lokal semua ya. Lu boleh masuk di dalamnya ya. Jadi the best 5 Indonesian player yang aktif sekarang menurut lu siapa aja? Kalau yang di kebetulan kan jadi Pak, saya klarifikasi dulu. Kebetulan musim ini tuh saya lagi nggak main di IBL. Oke, nggak apa-apa. Ya saya tuh emang ada rencananya tuh season depan baru main. Ya. Nah jadi buat season ini tuh starting five saya tuh point guard tuh saya pasti milihnya Yuda Saputra. Buat posisi duanya tuh saya milih buat saat ini saya kayaknya milih Agassi deh. Agassi, oke. Iya ya. Agassi di posisi 3. Di posisi 3. Aja ya bukan ya? Pelita Jaya. Ya, oke. Agassinya di posisi 3 berarti ya? Posisi 2 belum ya? Posisi 3. Oke. Buat posisi 5-nya tuh saya milih Pandu Wiguna. Posisi 4-nya saya milih
Ya apa ya Pak ya? Posisi 4 sekarang masih oke. Nggak harus sekarang, oke lah. Anggap lu pernah lihat prime-nya dan menurut lu kalau dia di peak mah itu mah udah top lah, terserah gitu. Jadi nggak harus yang recent performance banget lah. Oh kalau gitu Nah, saya cuma dia masih aktif gitu. Reza Guntara. Reza Guntara. Oke, berarti terakhir posisi dua yang belum ya. Posisi 2 yang belum. Yang sekarang atau yang sama kayak tadi Pak? Bebas. Pokoknya yang pasti masih aktif player. Kalau misalnya ya belakangan memang mungkin agak turun, nggak masalah juga. Lu pernah lihat tuh waktu peaknya tuh menurut lu kalau dia peak tuh memang top lah gitu. Di peaknya dia tuh lu suka gitu. Posisi 2-nya maksudnya saya milihnya ini Hans Abraham. Ya jadi pemain prawira semua dong Pak kalau kayak gitu. Apa-apa kan itu kan lu pilihan lu juga. Nah ini berikutnya kalau lu pilih 5 roster starter dari NBA siapa aja? Active players. Derrick Rose boleh masuk lah, nggak apa-apa. Gua kasih kesempatan lah. Nggak apa-apa kan walaupun dia udah retired ya kan, itu kan idola ya, wajar. Berarti 4 lagi lah. Ya, kayak dari Rose posisi 1, posisi 2-nya Stephen Curry, posisi 3-nya Luka Doncic, Ngeri. 5-nya Jokic sekalian. 5-nya Jokic, emang bener. Pasti ya. Posisi 4-nya, posisi 4, Giannis. Oh. posisi 4. Cukup sulit ya posisi 4 ya. Durant. Kevin Durant. Durant ya, oke. Durant, Jokic, Doncic, Curry, Derrick Rose. Wah, ngeri lah udah itu. Pertanyaan terakhir nih buat lu tim. Harapan lu ke depan untuk kompetisi basket Indonesia seperti apa, sama mungkin buat generasi muda lu punya semacam tips-tips lah, karena lu mungkin udah lewatin ya masa-masa itu, siapa tahu mungkin buat generasi muda di Medan juga atau siapapun yang memang kepikiran pengen jadi pemain basket tuh, kira-kira apa yang harus diingat nih? Harapan pertama berarti harapan saya dulu ya Pak ya. Ya harapan saya sih basket Indonesia bisa lebih berkembang lagi, maksudnya jangan cuma stop sampai di sini, kalau bisa tuh terus berkembang, dan sebisa mungkin tuh saya berharapnya pengen lebih banyak event tuh, jadi kayak contohnya kayak tadi saya bilang mungkin ada divisi 2 atau G-League kayak semacam itu, karena supaya bisa naikin lapangan kerja basket juga di Indonesia. Terus harapan saya buat anak-anak di Indonesia, terutama di kota saya tuh, kan kebetulan saya juga ngisi waktu saya buat ngelatih Pak. Nah saya tuh selalu nekenin ke mereka, saya banyak pemain-pemain tuh udah jago, maksudnya udah skillful, udah talent gitu segala macam. Tapi saya selalu ingetin mereka tuh, mikirnya tuh jangan cuman 1-2 tahun ke depan. Mikirnya tuh coba ke level yang emang level tertinggi dia, level tertinggi yang bisa dipikirin. Contohnya kalau misalnya mau jadi pemain NBA, ya udah gimana caranya mau jadi pemain NBA. Bukan cuma jago main basket, tapi mereka tuh juga harus punya awareness. Dan yang paling dekat itu awareness dengan apa? Awareness dengan diri mereka sendiri. Oke. Jaga aset mereka. Aset mereka itu apa? Salah satunya pasti kondisi badan mereka. Ya. Jangan cuma taunya main basket doang, tapi mereka tuh nggak bisa ngurus diri mereka sendiri. Jangan cuma pinter nembak doang, tapi mereka tuh nggak bisa jaga kesehatan badan mereka sendiri. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak yang pernah saya latih itu, main basket itu penting, skill itu penting, tapi percuma kalau misalnya kalian cedera, percuma kalau misalnya kalian sakit, ujung-ujungnya juga kalian tuh nggak akan bisa main basket. Jadi kesehatan penting, kebugaran fisik kalian juga penting. Jadi kayak lebih aware sama diri kalian sendiri. Ya. Wow, ini bener-bener bottom line yang krusial nih. Boleh spill dong terakhir sebelum kita tutup, lu ini
apa namanya basket akademinya memang lu kelola sendiri ya nggak apa-apa, lu boleh endorse juga nih. Siapa tahu di momen ini namanya apa, di mana lokasinya. Kebetulan sekarang tuh saya tuh kerja sama sama platform basket yang namanya Fortnite. Nah ini tuh dia tuh punya si Abraham Damar Grahita. Oke. Jadi ini tuh platformnya dia dan saya tuh kebetulan dipilih, maksudnya dia pilih buat jadi pelatih. Jadi kebetulan saya tuh ngelatihnya tuh sebenarnya di Bandung, saya base di Bandung, tapi kadang tuh saya juga sering ke Jakarta dan saya juga sering pulang ke Medan buat ngelatih anak-anak yang emang mau latihan Core Lab ya. for the lab. Waktu itu kalau nggak salah gue sempat lihat tuh di IG-nya Abraham Damar juga kalau nggak salah, Core Lab ya. Oke. Tidak terasa nih kita udah di penghujung akhir podcast. Pun thank you banget nih waktunya ya. Gua yakin apa yang kita ingin bisa bermanfaat buat para pendengar juga, terutama mungkin generasi muda ya yang memang mau menekuni basket, sedang menekuni basket dan juga punya cita-cita besar gitu ya untuk masuk ke dunia profesional basket gitu ya. Oke, White Ballers, tidak terasa waktu juga yang memisahkan kita ya. Jadi seperti biasa bahwa bola liar itu akan selalu ada gitu ya, White Ball. Jadi tugas kita menjinakkannya dengan diskusi-diskusi yang konstruktif. Jadi setiap dari kita punya sisi subjektivitas tentu saja, tapi dalam hidup ini kita ingin selalu belajar untuk semakin objektif. Oke, itu aja. Good night. Thank you, sukses buat tim ke depan ya, karirnya apapun juga, dalam kepelatihannya, dalam atletnya, kehidupan pribadi juga. Sampai ketemu lagi nih di lain kesempatan. Oke, good night semuanya. Ciao. Terima kasih Pak.